Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Penolakan Omnibus Law terus disuarakan kelompok buruh se-Sumatera Utara. Tim gugus tugas Kota Tebing Tinggi rapid test di Dishub dan Jukir. Narapidana Tanjung Gusta Medan bercocok tanam hidroponik. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara menuntut agar pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU tersebut. Aksi penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja terus bergulir di kalangan buruh di Sumatera Utara. Seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara Senin siang kemarin. Mereka menuntut pemerintah dan DPR segera membatalkan pembahasan RUU yang dinilai diskriminatif terhadap kaum pekerja. Menurut mereka, jika RUU tersebut terus dibahas, menjadi satu bentuk pengkhianatan pemerintah dan dewan terhadap rakyat, terutama kaum buruh. Mereka menilai RUU Cipta Kerja itu hanya menguntungkan investor atau pengusaha. Bagi buruh, aksi penolakan ini akan terus dilakukan sampai pemerintah dan DPR menjamin tak akan lagi membahas RUU tersebut. Apa Omnibus Law dibuat itu bukan untuk melindungi pekerja buruh, tetapi justru mempermudah para pengusaha, mempermudah eksploitasi yang akan dilakukan kepada pekerja buruh. Dan target kita juga di satu sisi, kasus-kasus buruh di Sumatera Utara ini tidak berlama-lama lagi penyelesaiannya, bisa dapat ditangani dengan sesegera mungkin. Selain menuntut agar pembahasan Omnibus Law dihentikan, buruh juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah pekerja di Sumatera Utara. Saat ini masih banyak pengusaha yang belum memenuhi hak-hak pekerja. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, 3 rumah permanen di kawasan padat penduduk di Jalan Mayar, Kota Medan ludes terbakar. Api diduga berasal dari sambungan pendek arus listrik rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebanyak 3 unit rumah penduduk di Jalan Manyar, Kota Medan ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan rumah. Kebakaran diduga berasal dari sambungan pendek arus listrik. Di salah satu rumah warga dengan cepat merambat ke rumah lainnya yang berdempetan. Petugas kebakaran sempat kesulitan untuk menjangkau lokasi karena terletak di dalam gang sempit. Ditambah lagi dengan banyaknya warga yang mendatangi lokasi kejadian untuk melihat peristiwa kebakaran. Sebanyak 6 unit mobil damkar Kota Medan dibantu dengan mobil damkar Deli Serdang langsung melakukan penyiraman di objek yang terbakar. Setelah hampir 30 menit, api berhasil dipadamkan. Iya, belum tahu yang belakang, Bang. Yang rumah inilah, yang apinya marah ini, kayu-kayu ini. Rumah perabot. Iya, rumah abang saya lah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, 1 unit kantor lurah di Kota Padang Sidimpuan kondisinya sangat memprihatinkan. Selain hanya berupa ruang sewaan berukuran 4x3 meter, sejak dijadikan kantor lurah, kantor ini tidak pernah dialiri listrik. Tentu saja keadaan seperti ini membuat pelayanan publik tidak maksimal.
Inilah kondisi kantor Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padang Sidimpuan, Hutaim Baru, Kota Padang Sidimpuan, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidimpuan. Bangunan semi permanen milik warga ini disewa pihak kelurahan lebih dari 10 tahun lalu. Setiap tahun pihak kelurahan harus mengeluarkan 3 juta rupiah untuk sewa. Ironisnya, kantor kelurahan berukuran 4x3 meter ini setiap harinya dihuni 4 orang PNS, termasuk lurah. Tidak ada fasilitas penerangan seperti listrik dari PLN di perkantoran ini. Yang ada hanya 2 unit meja, 1 unit lemari, dan 1 unit mesin tik. Kondisi kian parah, jika musim penghujan datang, kantor ini akan kebocoran. Kendala memang sudah tidak bisa kita mengikuti zaman, karena zaman sekarang tidak ada lagi mesin tik kan, udah komputer. Kita menyiapkan belangko-belangko aja nya dikerjakan dengan mesin tik. Kalau kendala bangunan, karena dulu memang belum ada penyediaan lahan tanah kan, tanah pertapakan kan harus dari hibah masyarakat. Tapi kalau sudah baru 2-3 tahun inilah baru ada. Tapi sekarang pun belum, udah diusulkan ke Musrembang, belum ada hasilnya dari Kota Padang Sidimpuan kan. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di 4 lingkungan, pihak kelurahan hanya bisa menyiapkan berbagai belangko tanpa bisa memproses lebih lanjut dengan komputer. Saat ini penduduk Kelurahan Palopat Maria berkisar 3.400 jiwa. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, puluhan petugas Dinas Perhubungan dan juru parkir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Senin siang kemarin di rapid test. Hasilnya 2 orang terpaksa dilakukan isolasi mandiri karena hasilnya reaktif. Puluhan petugas Dinas Perhubungan dan juru parkir Kota Tebing Tinggi di rapid test di Anjungan Lapangan Merdeka, Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi. Rapid test ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi untuk melakukan penanggulangan penyebaran COVID-19 di kalangan petugas Dinas Perhubungan dan juru parkir se-Kota Tebing Tinggi. Adapun jumlah yang dilakukan rapid test yakni 59 orang. 2 diantaranya reaktif dan dilakukan swab langsung. Kemudian keduanya dikarantina mandiri menunggu hasil swab keluar. Hari ini gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan uji cepat rapid test terhadap juru parkir dan sebagian daripada petugas dari Dinas Perhubungan. Dari 59 sampel yang kita lakukan pemeriksaan uji rapid test tadi di Anjungan Sri Mersing, kita dapati 2 yang reaktif, dan yang 2 reaktif tersebut sudah kita lakukan uji swab yang akan kita bawa hari ini juga ke Provinsi Sumatera Utara untuk pemeriksaan lanjutan. Untuk saat ini masih ada 28 warga Kota Tebing Tinggi yang terkonfirmasi positif COVID-19. 32 orang dinyatakan sembuh, sedangkan meninggal dunia 5 orang. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, keramaian di sejumlah lokasi wisata semakin membludak di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terus bertambah pesat di Kepulauan Nias. Tidak hanya sedikit pengunjung ke lokasi wisata tidak mengenakan masker, bahkan jaga jarak pun terabaikan.
di sejumlah objek wisata di Kepulauan Nias masih terlihat keramaian. Mewabahnya COVID-19 membuat pasien positif COVID-19 bertambah pesat. Tidak hanya sedikit pengunjung yang tak mengenakan masker, jaga jarak untuk menghindari kerumunan pun diabaikan oleh pengunjung yang berada di lokasi objek wisata. Meskipun sarana cuci tangan telah disediakan oleh pelaku wisata, namun ada saja pengunjung yang lalai mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah wajib mencuci tangan. Peningkatan virus COVID-19 yang positif di Kepulauan Nias, apakah tidak ada rasa kekhawatirannya, Bang? Iya. Untuk hal ini dulu kita tidak perlu khawatir dan takut untuk menghadapi pandemi ini. Yang jelasnya kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tim gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 di setiap kabupaten dan kota di Kepulauan Nias diharapkan proaktif mengimbau masyarakat akan kesadaran yang dimulai dari diri sendiri bagi setiap orang tanpa terkecuali. Karena dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu cara untuk memutus penyebaran COVID-19 di Kepulauan Nias. Hugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, kisah memprihatinkan dialami seorang nenek berusia 60 tahun, warga Kelurahan Tambun Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nenek Rosmawati tinggal di rumah tua sebatang kara tanpa sanak saudara. Ia pun hidup mengandalkan belas kasih orang lain. Inilah Rosmawati, nenek berusia 60 tahun dengan kondisi lumpuh akibat kecelakaan yang dialaminya saat berdagang. Kini ibu dari 7 anak itu tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa dan hidup sebatang kara tanpa keluarga. Untuk makan sehari-hari, warga Kelurahan Tambun Timur itu mengandalkan bantuan orang lain. Untuk minum dan mandi, Rosmawati terkadang menggunakan air hujan. Bahkan, rumah yang tak terawat pun kerap dilanda banjir apabila musim penghujan tiba. Ada tahu anaknya kemana, Bu? Pada kemana? Anaknya pada kemana, Bu? Entah kemanaan tuh. Satu di Pekanbaru, satu di Batu. Nggak pernah pulang kemari, Bu? Satu aja, dua aja waktu apa mula-mula terjadi ini, dua lah, anak perempuan satu, anak laki-laki satu. Tapi itu pun tak ada lagi. Nggak ada lagi nampak, Bu. Nggak pernah. Hari, Bu, keperluan untuk makan, minum bagaimana ya, Bu? Sendiri juga? Sendiri, dikasih orang. Kasih orang ya? Kasih orang ya. Kalau minum, air, Bu? Air itu yang saya beli kalau lewat gitu, kalau dibeli. Kadang mau pakai air hujan, Bu, ya? Nah. Air hujan untuk mandi? Iya. Sementara itu, pihak Dinas Sosial Kota Pematang Siantar mengatakan pihaknya telah melakukan pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan dan kependudukan Rosmawati. Ada ibu ini, karena kita tahu ibu ini sangat butuh bantuan itu, karena dia sebatang kara, anaknya 7, tapi di luar daerah semuanya. Kita lihat kondisi rumah tidak layak huni, bahkan tidak punya kamar mandi. Dia mengharapkan air hujan untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari untuk makan. Makan dan minum. Kita lihat juga semuanya sangat memprihatinkan ini seperti ini. Kan udah sampai hampir 1 meter rumput. Kita sangat kasihan. Jadi tadi pagi juga saya dengan Pak Lurah komunikasi. Kita sudah langsung uruskan BPJS-nya. Ya, kita sudah uruskan BPJS-nya supaya kelak ibu ini bisa berobat. Dia kan sudah tua, supaya bisa berobat dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Medan memberikan pelatihan keterampilan bercocok tanam hidroponik kepada warga binaan. Sebanyak 7 jenis tanaman sayur mayur yang ditanam dengan menggunakan pipa paralon yang dialiri air. Setiap harinya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjung Gusta Medan membudidayakan sayur hidroponik di lahan seluas 50 meter persegi ini. Terlihat ada 7 jenis sayuran berjajar di pipa paralon yang dialiri oleh air yang mereka tanam, mulai dari sawi, bayam, pakcoy merah, timun, melon, bayam, dan samhong. Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Tanjung Gusta Medan, Lamrata Surbakti menjelaskan bahwa kegiatan positif yang dilakukan dengan bercocok tanam hidroponik ini ialah sebagai bekal warga binaan jika sudah bebas menjalani masa tahanan di dalam jeruji lapas. Biasanya sayur hidroponik ini selain dikonsumsi sendiri, juga dipasarkan kepada keluarga warga binaan yang berkunjung di lingkungan lapas. Yang kedua untuk kegiatan warga binaan, salah satunya inilah untuk hidroponik. Kita buatkan tanaman-tanaman ya berbagai jenis tanaman, sayur-sayuran untuk menambah ilmu bagi warga binaan kita untuk masa keluarnya nanti gitu. Ini tanaman apa saja yang mereka buat di sini, Pak? Ini untuk sementara ini kita namanya sayur-sayuran ini sama kayak bayam, sayuran apa ini sayur manis kayak apa ini sawi. Ada juga macam-macam ini timun ada. Ini dikonsumsi warga binaan sendiri atau dijual ke luar? Kalau untuk konsumsi warga binaan kita juga. Nah, yang kedua, kalau waktu itu kan kita punya kunjungan dari warga binaan karena ada masalah COVID-19, kita kan kunjungan dari keluarga dari luar kita tidak masuk, belum bisa masuk gitu. Nah, waktu itu kita kontribusikan juga dengan warga dari keluarga binaan kita. Nah, banyak juga yang mengapresiasi dari warga kita gitu. Kita kita jualkan juga sama keluarganya. Sementara itu, Halim sendiri salah satu warga binaan yang sudah 4 tahun menggeluti aktivitas bercocok tanam hidroponik ini. Ia juga mengaku sangat menikmati kegiatan yang bermanfaat tersebut. Ini kesannya saya sangat bersyukur kali karena untuk menghabiskan waktu supaya kita nggak bosan. Dan satu lagi untuk pengetahuan setelah nanti saya bebas, saya bisa mempergunakan pengetahuan ini di luar. Di dalam lapas sendiri, Bang, udah berapa lama Bang melakukan aktivitas ini, Bang? Ini saya melakukan ini sudah hampir 4 tahun lebih, Bang. Sejauh ini warga binaan atau narapidana yang diperbolehkan untuk bercocok tanam hidroponik yang sudah lanjut usia. Dan direncanakan akan adanya penambahan lokasi bercocok tanam hidroponik di dalam lingkungan lapas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, puluhan personel TNI Polri melakukan penyisiran di pemukiman warga guna mencari pelaku pembunuhan 2 warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua. Dari operasi tersebut, aparat mengamankan senjata tajam berupa panah, parang, dan kampak. Puluhan personil TNI Polri bersenjata lengkap melakukan penyisiran di pemukiman warga di Yahukimo guna mencari pelaku pembunuhan staf KPU Yahukimo Henry Jovinski dan tukang mebel Muhammad Syaib. Dalam penyisiran tersebut, aparat menyita ratusan alat perang tradisional berupa panah dan parang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua pada Senin 24 Agustus mengatakan, selain memburu pelaku pembunuhan, penyisiran dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, Papua. Terutama sekali adalah untuk mencari pelaku kejahatan yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Sehingga kita secara bersinergi TNI Polri dan Brimob melakukan penyisiran di perkampungan-perkampungan dan kita melakukan penyitaan terhadap benda-benda tajam. Kami melaksanakan ini adalah untuk
mewujudkan keamanan ketertiban di Kabupaten Yahukimo. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Yahukimo, terutama yang mengetahui pelaku dari tindak pidana kejahatan tersebut, agar menyerahkan diri atau diserahkan kepada pihak kepolisian. Pembunuhan Henry Jovinski terjadi di Jalan Gunung, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua pada 11 Agustus silam. Sedangkan Muhammad Syaib tewas dibunuh orang tak dikenal pada 20 Agustus silam. Petugas berharap masyarakat Yahukimo dapat kooperatif dalam membantu aparat menangkap pelaku pembunuhan sadis tersebut. Dari Yahukimo, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.